wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja. Pernah nggak sih kamu itu mengkritik diri kamu sendiri ketika sedang melakukan sebuah kesalahan? Misalnya dengan kalimat-kalimat seperti ini, kok gini aja nggak bisa sih, apa sih yang kamu bisa, atau nggak guna banget sih hidup kamu, nggak guna banget sih hidup aku gitu. Dan juga kalimat-kalimat negatif lain yang menghakimi diri kita sendiri, sehingga akibatnya adalah apa? Kita tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mencintai diri kita sendiri atau self love. Nah, seperti tema pada siang hari ini, yaitu self love. Nah, orang yang memiliki self love itu berbeda dengan orang yang narsisme, dimana narsisme ini merupakan sebuah perilaku orang yang mencintai dirinya sendiri itu dengan berlebihan. Mereka itu cenderung egois dan merasa dirinya itu paling benar. Nah, sementara orang yang memiliki self love ini adalah dia yang mampu menghargai dirinya sendiri, mampu berteman dengan dirinya sendiri, sehingga apa? Dia itu menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan juga orang lain. Self love menurut Kosaba itu adalah sebuah kondisi ketika kita dapat menghargai diri kita sendiri dengan cara apa? Mengapresiasi diri saat mampu mengambil sebuah keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, ataupun psikologis kita. Contohnya, saat kamu sudah berhasil menerima kekurangan dan juga kelebihan kamu, fokus terhadap tujuan hidup yang kamu miliki, lalu hidup secara puas dengan usaha yang telah kamu lakukan. Orang yang tidak memiliki self love ini cenderung akan menghukum dirinya sendiri, terus menerus memberikan komentar-komentar negatif terhadap diri sendiri, sehingga apa? Sulit untuk berkembang setiap harinya. Kemampuan kamu untuk melakukan self love itu akan berbanding lurus dengan kemampuan kamu menerima cinta dari orang lain. Karena apa? Orang yang tidak memiliki self love ini akan sulit menjalin hubungannya dengan pasangannya, diakibatkan pikiran negatif yang ada dalam dirinya. Dia itu berpikir bahwa dirinya itu tidak pantas untuk dicintai. Mereka yang tidak memiliki self love ini akan terus merasa dirinya itu tidak aman dan juga insecure. Akibat yang ditimbulkan apa? Perasaan tidak aman, kemudian sedih, bahkan cenderung tidak memiliki keseimbangan emosi, yang mengakibatkan seseorang itu sering mengalami konflik dengan orang lain atau pasangannya. Memberikan sebuah kritik terhadap diri sendiri itu memang tidak sepenuhnya salah. Justru terkadang dengan adanya kritik, kita itu akan menjadi lebih baik lagi dan juga berkembang ke depannya. Nah, memberikan kritik terhadap diri sendiri itu memang tidak sepenuhnya salah. Justru terkadang dengan kritik itu kamu itu mungkin bisa menjadi lebih baik lagi dan juga lebih berkembang lagi. Namun kritikan negatif yang secara terus-menerus timbul dan muncul di kepalamu itu kerap terlalu mendominasi, bahkan destruktif. Nah, destruktif ini itu adalah
kritik yang berkepanjangan yang membuatmu menjadi sebuah putus asa, mengakibatkan kita itu putus asa ketika kalimat-kalimat ketika kritikan itu terus-menerus diberikan. 4 langkah menuju self love. Yang pertama itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri atau self awareness. Kamu ingin meningkatkan self love, terlebih dahulu itu harus sadar dengan diri kamu sendiri. Sadar di sini itu maksudnya adalah kamu harus mengenal dan juga memahami karakter diri kamu, apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan kamu, apa yang menjadi kelemahan dan juga kekuatan, atau yang menjadi kelemahan atau kekuatan kamu. Kemudian yang kedua itu ada harga diri atau self-worth. Adalah suatu prinsip yang dimiliki seseorang ketika ia sudah mengenal dirinya sendiri. Nah, harga diri ini hadir ketika seseorang sudah menyadari bahwa dia itu tidak perlu mengikuti standar penilaian orang lain, karena dia itu sudah mengetahui apa yang menjadi standar untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada kepercayaan diri atau self-esteem. Self-esteem ini berbeda dengan self-worth, tetapi masih memiliki hubungan. Nah, kepercayaan diri ini menurut Santrok adalah sebuah hasil evaluasi kita terhadap diri kita sendiri. Hal yang termasuk di dalam penilaian itu terhadap sesuatu yang kita kuasai dan juga yang tidak kita kuasai. Nah, ada berbagai cara yang bisa kamu lakukan dalam meningkatkan self-esteemmu. Diantaranya adalah berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Berbuat baiklah kepada sesama dan dengan cara mawas diri yang masuk ke dalam bahasan selanjutnya atau yang ketiga adalah kepercayaan diri. Self-esteem itu berbeda dengan self-worth ya, tetapi dia itu masih memiliki hubungan. Self-esteem ini menurut Santrok adalah hasil evaluasi kita terhadap diri kita sendiri. Nah, hal ini itu termasuk dalam penilaian kita terhadap sesuatu yang kita kuasai dan sesuatu yang tidak kita kuasai. Nah, caranya itu ada berbagai cara yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan tingkat self-esteem. Di antaranya adalah apa? Yang pertama adalah berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian berbuat baik kepada sesama dan dengan cara merawat diri atau self-care. Berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kemudian berbuat baik kepada sesama, dan juga dengan cara self-care yang masuk dalam bahasan selanjutnya. Nah, yang keempat ini adalah perawatan diri. Perawatan diri ini adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, baik itu fisik maupun mentalnya. Nah, kita bisa melakukannya itu dengan berbagai kegiatan yang kita sukai untuk menjaga kesehatan kita. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan itu antara lain dengan mendengarkan musik, menonton film di akhir pekan, berolahraga, menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Mulai ubah kebiasaanmu mencaci diri kamu sendiri dengan lebih mencintai diri kamu sendiri. Bisa dimulai dan diterapkan 4 langkah yang tadi. Jadilah sahabat bagi diri kamu sendiri, karena seorang sahabat mampu bersifat welas asih serta mengerti ketika kamu
dilanda sebuah kegagalan dalam menjalin sebuah proses kehidupan. Seorang sahabat bisa mudah melihat kelemahan, tetapi sembari mengingatkan sederet sebuah kelebihan, dan yang terpenting adalah seorang sahabat yang baik. Ia tidak bisa mengkritik, tetapi memberikan dukungan agar kamu menjadi jauh lebih baik lagi. Maka mulai saat ini, detik ini, ketika kita sudah mengetahui, maka belajarlah untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.